06 di Untirta Smart and Energy. Iya. Selamat siang, Smartisan semua. Selamat pagi menuju siang ya, masih Oh pagi iya, sih maksudnya ya. masih pagi ya. Masih seru nih, masih semangat jam segini. Udah mulai ngantuk apa udah mulai ngantuk, Pak? Jam-jamnya ngantuk nih jam segini biasanya. Udah mulai ngantuk ya jam-jam segini ya. Benar. Oke, jadi Smartisan kita masih akan membahas soal-soal asesmen 2021 dari contoh soal yang berbeda ya. Jadi kan kita ngebahasnya nggak dari satu sumber soal aja, Far. Oke. Jadi makin banyak contoh soal, makin banyak nih pelajaran yang diterima nantinya oleh Smartisan nih buat calon-calon anak SMA yang bakal mengikuti asesmen 2021. Boleh. Oke. Nah, Apa? ya itu bukan. Mana? Bukan. Ini. Kok bukan. Sorry. Masih mencari. Jadi emang seperti yang sudah kita tahu kalau kalau UN di tahun 2021 ini diganti sama asesmen ya. Yang mana ini tidak menentukan kelulusan gitu. Jadi dilaksanakannya juga bukan di akhir tahun, melainkan di pertengahan gitu kayak ujian. Kayak ulangan berarti ya, di pertengahan. Betul. Ini apa jatuhnya kayak nggak kayak UN sih. Kemarin juga kan soal-soalnya lain tuh, Far ya. Sama UN gitu. Nggak sama. Betul. Bahkan lebih menggunakan logika Logika benar. Sekalinya ada hitung-hitungan juga tetap ya. Logika yang dikedepankan. Kemarin bukan. Iya. Sorry. Kemarin kita sudah sampai kepada soal hitung-hitungan. Kan sekarang kita akan masuk kepada soal kompetensi yang diukur. Bener gak sih? Ini Iya. Kemarin kan Kompetensi yang diukur maksudnya kelas 10. Kelas 10. Soalnya Okay. pilihan ganda kompleks. Yoi. Jadi soal ini adalah masih termasuk asesmen kompetensi minimum ya, yang mana bertujuan untuk memahami barisan aritmatika dan geometri. Ya Allah. Masih berbau matematika. Ya oke. Ini soalnya nih ya. Ya dua soal aja lah ya dari soal ini ya. Adi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Oke. Jumlah yang didapatkan adalah 224. Oke. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Jadi, jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang dihitung 2 kali adalah A 8, B 10, C 14, D 15. apa ya? Tapi ini soal logika loh, Far. Iya nggak sih? Bukan Iya. hitung-hitungan. Nih, Andi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri 20 halaman. Jumlah si nomor-nomor bukunya ada 224. Ternyata ada kekeliruan, Far, yaitu ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman mana yang dihitung 2 kali? Sebenarnya ya, Iya. kalau buat orang-orang yang cerdas, yang paham matematika, ini gampang nih. Tapi karena kita otaknya seada-adanya. Kalau gue sih jawabannya yang 10. 10. Iya. Kalau gue karena ada 14. 14 ya? Iya. Oke. Jadi jawabannya mana, Far? Wah, ya Allah. Oke. Misal halaman dari buku tersebut berbentuk barisan aritmatika itu 1, 2, 3, 4 sampai dengan 20. Hal ini berarti suku pertama barisan tersebut adalah A sama dengan 1 dan beda B dan beda itu maksudnya A hurufnya B adalah 1. Jika Adi menjumlahkan semua nomor-nomor pada halaman buku tersebut, berarti jumlahnya dapat ditentukan dengan rumus jumlah barisan aritmatika, yaitu Far Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah kurung 6 kurang 1 kurung tutup B kurung tutup. Kemudian karena terdapat 20 halaman, maka N ini sama dengan 20, sehingga S20 ya sama dengan 20 per 2 buka kurung 2 kurung 2 tutup kurung 1 buka kurung 1 ditambah 20 dikurang 1 tutup kurung 1 tutup kurung ya. ya.
itu si rumusnya jadi seperti itu ya, karena udah diketahuin si A-nya berapa, sama Oke. N-nya berapa, Oke. sama B-nya berapa, Oke. ya kan? Terus udah gitu tinggal dijumlahin aja, jadi 20 bagi 2, 20 per 2 itu 10, ya. Sisanya 2 satunya 2 kali 1 2, 20 dikurang 1 19, 19 kali 1 19. Wah, tapi ini jawabannya ternyata lo yang bener, Far. Iyalah. Lu lagi Bar dibilangin gua kan jago. Jadi jawabannya adalah yang C ya, 224 dikurang 210 sama dengan 14. Yo, itu kan logika. Itu apa, kayaknya satu soal dulu udah cukup nih ya. Iya, Soal iya. matematika ini sangat luar biasa, dan berikutnya tentu akan ada soal-soal lagi dari kita, tapi Smartijan jangan kemana-mana karena ada Raisa dulu nih tentang cinta. 106 Dion Tirta Smart Energy masih kembali bersama Bara dan Gifar di sini yang akan menemani kalian kurang lebih selama 2 jam. Ya, Par ya, betul banget ya. Betul, sampai jam 12 ntar ya. Sampai jam 12 kita akan menemani Smartizen semua. Bener Membahas banget. soal-soal assessment 2021. Nah, ini Betul. kita lanjut nih ke soal literasi membaca, Far. Oke. Dan kita harus memahami teks, oke? Boleh dikebawahin? Bu? Ini sama sebenarnya sama yang kemarin ya. Iya. Jadi gini, di Teks sini informasi. iya, Soal. ada manfaat-manfaat ikan ya. Manfaat ikan yang pertama itu ada bergizi tinggi, ya kan? Ikan mengandung protein, lemak, minyak ikan juga mengandung vitamin A, D, B6 dan juga B12, banyak mineral, iodiumnya dan juga zat besi. Kemudian ikan juga berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian ikan juga berperan penting dalam peningkatan gizi. Ikan juga penting dalam meningkatkan kecerdasan otak atau IQ. Kemudian ikan juga mengurangi resiko penyakit. Yang terakhir, ikan mengandung omega 3. Nah, di sini soalnya nih. Waduh. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di atas? Manfaat makan ikan itu apa sih? Ya, A. Tuh. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. B. Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. C. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. D. Membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. E. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Kalau menurut infografis di atas itu kira-kira jawabannya yang mana, Bar? A sih udah paling bener kalau menurut kata gue. Manfaat ikan menurut infografis ya. Kalau gue sih yang B lah. Yang B ya. Iya. Kalau gue A sih. Karena di situ yang B itu ikan itu mana tadi, bergizi tinggi ya. Bergizi tinggi itu mengandung vitamin A, D, B6 dan B12. Oke, coba kita lihat jawabannya. Pilihan B tidak tepat. Oh, tidak tepat ya. Bar, Oke. karena kandungan ikan yang lebih banyak dari udang adalah omega 3 bukan vitamin B. Pilihan Pilihan C C juga tidak tepat karena keterangan hingga usia 3 tahun bertentangan dengan informasi berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari pertama. Jadi kata terutama ini menunjukkan bahwa kandungan ikan akan lebih berperan dalam peningkatan gizi pada anak usia 1000 hari pertama atau 3 tahun. Tetapi bukan berarti tidak berperan setelah anak berusia lebih dari 3 tahun. Jadi masih ada perannya tuh, maksudnya masih bermanfaat gitu ya walaupun udah lebih dari 3 tahun juga. Kemudian pilihan yang D juga tidak tepat karena pada infografis tercantum bahwa kandungan ikan dapat membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun kata memperbaiki sel yang rusak memiliki arti yang berbeda dengan memproduksi sel-sel yang baru. Tuh, memperbaiki ya. Betul. Dibetulin, bukan memperbarui. Betul. Memproduksi. Oke, pilihan yang E juga tidak tepat. Meskipun informasi tentang manfaat ikan untuk jantung terdapat di dalam bacaan, tetapi infografis di atas tidak hanya fokus membahas hal tersebut secara keseluruhan. Infografisnya membahas berbagai nutrisi yang terkandung dalam ikan beserta manfaatnya. Jadi pada infografis ini disebutkan kalau ikan ini bergizi tinggi. Bergizi tinggi ini artinya sama dengan mengandung nutrisi. Nutrisi yang terkandung pada ikan dibutuhkan untuk mencegah kerusakan sel tubuh, memperbaiki sel tubuh yang rusak, menjaga pertumbuhan anak terutama 1000 hari pertama, meningkatkan kecerdasan otak, dan mengurangi resiko berbagai penyakit. Dengan kata lain, ikan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Wah, Gifar benar ya. Karena Gifar sering makan ikan ya berarti ya. Iya dong. Harus.
Ya kalau gua sih lo tahu sendiri lah. Kenapa? Bara Nggak suka ikan. Iya, Aduh. paling banter makan ikan sapu-sapu. Waduh, ikan sapu-sapu di somai itu ya, pinggir jalan. Lo suka takut gak sih kalau beli somai pinggir jalan? Oh, gue percaya kalau Gua percaya. ikan beneran itu. Ikan beneran, syukur-syukur salmon. Hah? Salmon masa 5.000 dijual. 5.000 dapat 6. Gila. Oke, lanjut Pak, boleh satu lagi. Lanjut ini ke masih teks informasi ya. Kalau tadi adalah memahami teks, kalau Iya. ini menginterpretasi dan mengintegrasi teks. Oke, ini menarik nih. Yoi. Jadi ini ada kayak berita gitu ya. Iya. Ya kayak ada artikel gitu ya. Artikel. Oke. Ironi konsumsi ikan di Indonesia. Kenapa? Nah, ini ya. Oke, potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Selain itu, potensi luas bahan budidaya ikan juga mencapai 83,6 juta hektar. Namun dari semua potensi tersebut, minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai laut masih harus ditingkatkan. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang sangat rendah, Far. Oke. Rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru 41 kilogram per kapitanya itu per tahun. Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di 37 sampai kepada 38 kilogram per kapita per tahun, tingkat konsumsi di ikan di Indonesia itu masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang per tahunnya itu 70 kilo ya per kapita, dan juga Singapura yang per tahunnya 80 kilo per kapita per tahun. Bahkan kalah telak dengan Jepang yang mendekati 100 kg per kapita per tahun. Oke. Dan beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia diantaranya adalah 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. 2. Rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. 3. Belum berkembangnya teknologi pengolahan dan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam ikut memenuhi bla 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 aja pokoknya ya. Lanjut artikelnya udah. Dan pertanyaannya, manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia? Oke. Oh. Pernyataannya nih. Oke. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Fakta. Fakta apa opini, Bar? Fakta dong. Fakta ya. Oke. Jauh lebih rendah ya. Jauh lebih benar. rendah. Pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Fakta apa opini, Bar? Fakta. Fakta. Fakta dong. Oke. Karena kan tingkat konsumsinya rendah, berarti distribusinya kurang dong kalau orang makan ikan. Iya udah lanjut aja dulu. Pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Fakta. Oke. Potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Hampir mencapai ya. Ini fakta semua berarti gue jawabnya. Oke deh. Ya fakta deh. Gak apa-apa kalau salah kan bisa dibenarin. Kalau menurut gue nih ya, yang fakta tuh ini si tingkat konsumsi sama yang potensi ikan. Karena kalau misalnya ada datanya tuh fakta kalau menurut gue. Kalau misalkan pendistribusian tidak berjalan baik, pengolahan maupun pengawetan masih tertinggal, ini masih opini gitu loh. Boleh jawabannya dikasih Far, boleh. Tuh kan bener. Jadi yang termasuk fakta adalah tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Terus sama potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton, ya kan? Sementara pendistribusian ikan tidak berjalan baik dan pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal, itu masuk ke opini. Opini itu masih ngawang-ngawang ya, opini aja. Bener, ya itu ya jawabannya. Fakta adalah hal yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran atau pendirian. Karena di artikelnya juga mana? Itu Ini ya. manakah yang merupakan fakta atau opini kan maksud lo? Bukan, ini di artikelnya nih, beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia diantaranya adalah Kurang. ini opini masuknya ya kan? Ada 3 poin gini nih opini menurut siapa gitu ya kan, ini nih bukan faktanya bukan seperti itu gitu. Lagi-lagi soal asesmen ini melatih kita untuk menggunakan logika kita ya Farid. Betul loh. Ini soal yang baru dan berbeda dari UN. Kalau begitu kita jeda dulu. Ada Reza Cintakan membawa 106 Dia Untirta Smart Energy.
Masih bersama Gifar dan Bara di sini ya. Tentunya masih membahas soal asesmen 2021 yang akan diujikan kurang lebih ya 3 bulan lagi ya, bulan September lah. 3 bulan dari sekarang atau 2 bulan dari sekarang. Tadi lu nya tuh kayak rapper gitu. Gue emang rapper, Bar. Oh, lu emang rapper ya? Ya iyalah. Gila. Ternyata Gifar ini adalah seorang rapper Smart Yo. calon penggantinya Yonglex ternyata ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nih, Far. Lanjut ya. Lanjut biar seru. Selanjutnya masih teks informasi. Iya. Mengevaluasi dan merefleksi teks. Waduh. Dan slogannya nih masih ayo makan ikan. Ada di sini ada kayak poster gitu ya. Yes. Poster ayo makan ikan dan juga slogan sehat, cerdas dan pintar karena makan ikan, gemar ikan. Oke. Pada satu pilihan jawaban, pilih pada satu pilihan jawaban dan tuliskan alasanmu di dalam kotak jawaban. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks tersebut, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Sebutkan alasanmu. Kalau lo apa, Far, jawabannya, Far? Oh, gue tidak setuju sih. Kalau dilihat dari segi kata bahasa Indonesia, memang agak hiperbola sih, berlebihan. Sehat, cerdas, dan pintar. Karena makan ikan. Karena apa, Far? Kan bukan makan ikan doang yang bikin kita sehat, cerdas, dan pintar. Iya sih emang. Tapi mungkin ini maksud yang bikin poster tuh kayak Iya sih, karena persuasif lah gitu ya kan. Iya, ajakan. Ayo makan ikan biar makin sehat, cerdas, dan pintar. Karena gitu. bangsa kita juga kan satu wilayah yang seharusnya produksi ikannya banyak gitu kan. Jadi ini kan salah satu ajakan dari pemerintah itu supaya menimbulkan bibit-bibit generasi muda yang pintar mungkin. Oke, jadi jawabannya lo tidak setuju dan gue setuju. Nah, ketiga teks di atas memang memberikan, jadi jawabannya yang benernya adalah setuju. Karena apa, Bar? Karena ketiga teks di atas memang memberikan informasi bahwa ikan sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama dalam peningkatan gizi dan kecerdasan. Namun tidak terdapat informasi bahwa ikan merupakan satu-satunya bahan makanan yang dapat membuat kita sehat, cerdas, dan pintar. Iya benar. Kan? Faktanya manusia juga membutuhkan faktor-faktor lain seperti konsumsi sayuran, bisa buah-buahan, juga olahraga untuk menjadi sehat dan belajar untuk menjadi cerdas. Oh iya benar. Nah, ada satu lagi nih, nextnya ada teks sastra. Oke. Memahami teks nih ya. Ini ada kayak cerita gitu ya. Ya, ini cerita. Jadi ceritanya begini. Di lantai atas di dalam sebuah menara tua pernah ada tempat kerja. Tempat itu adalah tempat pembuatan keramik. Ya. Penuh dengan cat warna-warni, alat pemutar keramik, tungku pembakaran, dan tentu saja tanah liat. Dekat jendela ada sebuah terdapat penyimpanan besar yang terbuat dari kayu dengan pintu penutup yang kuat. Di sanalah tanah liat itu disimpan. Di bagian paling bawah, hampir pojok tempat itu, ada segumpal tanah yang sudah lama berada di sana. Dia hampir tidak ingat kapan terakhir dia diambil untuk dibuat keramik. Setiap hari pintu penutup yang kuat itu dibuka. Tangan-tangan dengan cepat meraih dan mengambil bongkahan atau bulatan tanah itu. Segumpal tanah liat itu dapat mendengarkan betapa gembiranya orang-orang yang sibuk bekerja di sana. Oke. Kapan aku mendapat giliran? Tanyanya. Seiring hari berlalu, di dalam penyimpanan yang gelap, segumpal tanah liat itu kehilangan harapan. Suatu hari sekumpulan anak datang ke tempat itu bersama dengan gurunya. Tangan-tangan kecil itu mengambil tanah di penyimpanan, hanya segumpal tanah liat itu yang tersisa untuk diambil. Akhirnya dia keluar juga. Inilah kesempatanku yang paling besar, dia pikir sambil memicingkan ke cahaya. Seorang anak laki-laki menyimpan tanah liat itu ke dalam alat pemutar dan memutarnya sekencang mungkin. Ini sungguh menyenangkan. Pikir si tanah liat, anak itu mencoba menarik tanah itu ke atas dan sambil terus memutarkannya. Si tanah liat itu merasa sangat senang karena dia telah menjadi sesuatu. Setelah mencoba membuat sebuah mangkuk, si anak kecil itu akhirnya menyerah. Tanah itu diliburkan lagi dan dibulatkannya mirip sebuah bola. Oke. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Maksud ini apa? Oh, kita tuh suruh paham. Iya. Kita suruh baca, terus kita suruh Kenapa? menyimpulkan. Iya. Kenapa si tanah liat itu enggak diambil-ambil sama orang yang kerja di tempat
pembuatan keramik ini. Ya kan? Begitu. Gitu kan. Dan nggak ada pilihan gandanya nih. Nggak ada. Kita emang sebenarnya kenapa nggak ada pilihan ganda, karena emang jawabannya ada di teksnya. Ya kan? Jawabannya mana, Far? Jawabannya ini nih. Kenapa nggak diambil, karena dia itu ada di pojok, ya kan? Oh iya, ada di pojok tempat yang mana nggak kelihatan lah gitu ya. Betul. Kurang kelihatan ya. Coba tuh ya. Tanah liat itu berada di bagian paling bawah. Wah, bener banget dan sih. hampir di pojok dari tempat penyimpanan yang terbuat dari kayu. Karena keberadaannya itu, tanah liat menjadi sulit ditemukan sehingga ia berada di tempat penyimpanan dalam waktu yang lama. Tuh, Smartizen. Jadi soalnya nih lain ya sama soal-soal UN ya. Ini soalnya kalau menurut gua lebih mudah sih. Tapi minusnya lebih seru dan kita juga yang paling penting tidak boleh malas membaca ya. Betul. Nah, sudah 2 soal nih kita bagikan untuk Smartizen semua. Jadi ini ada nyanyi dulu nih. Oke, dari Eklab Bentuk Cinta. 106 Dion Tirta Smart Energy. Gifar, sepertinya Anda kurang sehat. Gimana Gifar? Update kondisi. Enak dong. Sehat dong. Kok enak dong sih? Oke, lanjut ya. Sehat dong, weh. Smartizen juga harus jaga kesehatan ya. Iya, betul. Apalagi ini musim pancaroba ya. Musim pancarona ini. Ntar panas, terhujan. Betul. Gitu. Yang penting jaga kesehatan, makan yang benar. Kayak tadi tuh slogannya, makan ikan, jangan lupa makan buah-buahan, makan sayur. Oke, ini nih yang gue suka nih. Ini ada yang keberapa ini, ke-7 ya, ke-5. Apa? Ada teks sastra, menginterpretasi dan mengintegrasi teks. Oke. Suatu hari, sekumpulan anak datang ke tempat itu bersama dengan gurunya. Tangan-tangan kecil itu mengambil tanah di penyimpanan. Hanya segumpal tanah liat itu yang tersisa untuk diambil. Akhirnya dia keluar juga. Inilah kesempatanku yang paling besar, dia pikir sambil memincingkan cahaya. Memincingkan teh, Par. Kemudian juga seorang anak laki-laki menyimpan tanah liat itu ke dalam alat pemutar dan memutarnya sekencang mungkin. Ini sungguh menyenangkan, pikir si tanah liat. Anak itu mencoba menarik tanah itu ke atas sambil terus memutarkannya. Si tanah liat itu merasa sangat senang karena dia telah menjadi sesuatu. Setelah mencoba membuat sebuah mangkuk, si anak kecil itu akhirnya menyerah. Tanah itu dileburkannya lagi dan dibulatkannya menjadi mirip sebuah bola. Sudah waktunya untuk membersihkan diri, kata Pak Guru. Dan tempat kerja itu pun ramai dengan suara anak-anak menggosok, menyabuni, membilas, dan mengeringkan tangannya. Air berceceran di mana-mana. Anak laki-laki itu menyimpan bola tanah itu di dekat jendela dan bergegas bergabung dengan teman-temannya. Sesaat kemudian, tempat itu pun menjadi kosong. Ruangan menjadi sangat sepi dan gelap. Si tanah liat sangat ketakutan. Tidak saja dia kehilangan tempatnya yang nyaman di dalam penyimpanan yang lembab, dia tahu bahwa dia berada dalam bahaya. Habislah sudah, dia pikir. Aku akan tinggal di sini dan mengering sekering batu. Dia duduk di dekat jendela yang terbuka, tidak dapat bergerak. Dia merasakan cairan yang keluar dari tubuhnya. Sinar mentari mulai meredup dan angin malam mulai berhembus. Sampai akhirnya dia mengeras sekeras-keras batu. Dia sedemikian keras sehingga tidak lagi mampu berpikir. Dan dia hanya tahu bahwa dia sudah tidak punya tit. Nah, sudah. Teksnya sampai di situ aja. Yes. Si anak laki-laki ini telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Bahaya ya, ini kalau udah jelas ya. Kalau ini mah maksudnya kita asal tahu tanah liat aja kayak gimana. Maksudnya kan kenapa jadi bahaya, karena si anak kecil itu menaruh si tanah liat itu di jendela. Iya, yang mana itu kan pasti bakal kena matahari dan akan mengeras. Kalau misalkan kena matahari pasti bakal mengering jadi kayak batu. Itu yang ditakutkan. Itu yang jadi bahaya ya kan. Gampang jawabannya. Gampang. Kemudian yang selanjutnya Gifar, teks sastra. Masih teks sastra nih ya. Ya ampun. Ujar seorang wanita. Dia adalah pembuat keramik yang sering mengunjungi tempat tersebut. Jendela ini lupa ditutup selama akhir pekan. Lihat, tempat ini menjadi kotor sekali. Kau boleh bermain-main dengan tanah liat. Ibu mau ngambil lap pembersih, katanya kepada anak gadisnya. Si gadis kecil itu melihat segumpal tanah liat di dekat jendela. Oh, masih tanah liat yang tadi nih kayaknya nih ya.
Wah, kebetulan sekali ada tanah di sini, cocok sekali katanya. Tak lama kemudian si gadis kecil menekan dan meremas-remas si tanah liat menjadi bentuk yang dia inginkan. Bagi si tanah, jari-jari si gadis itu seperti sentuhan lembut yang sangat menyenangkan. Si gadis terus bekerja sambil berpikir. Tangannya bergerak membentuk sesuatu. Si tanah merasakan tangan halus gadis itu membentuknya menjadi sebuah benda bundar dengan lorong kosong di tengahnya. Oke. Dengan sejumput tanah liat dibentuknya pegangan untuk tangan. Ibu-ibu, kata si gadis. Ibu. Aku membuat cangkir. Iya. Waduh. Ada itu di dalam cerita Iya, ada bersinnya. Ada kena pasir soalnya. Ada. Si ibunya ya kata si ibunya bagus sekali. Terus kata ibunya, simpan saja di dalam rak, nanti kita bakar di dalam tungku. Kau dapat mengecatnya dengan warna kesukaan. Tak lama kemudian si cangkir kecil itu telah siap dibawanya ke rumah. Sekarang dia tinggal di rak dapur berdekatan dengan cangkir-cangkir lainnya, piring serta peralatan dapur. Mereka tampak berbeda satu dari lainnya. Beberapa cangkir itu ada yang sangat indah, bla 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 bla. Nih ya, pertanyaannya si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting dalam semua kejadian cerita itu. Kenapa, Bar? Jadi si gadis ini kenapa menjadi orang yang sangat penting, karena si gadis ini, sorry dibaca dulu. Si gadis ini kalau menurut gua ya, dia ini dia menjadi sosok penting karena di kisah tersebut kan mengisahkan tentang tanah liat yang sudah tidak lama tersentuh ya, Far ya. Tanah liat tersebut ingin agar dirinya menjadi sesuatu yang sangat berguna. Nah, gadis kecil ini yang menggunakan tanah liat tersebut menjadi sesuatu yang sangat berguna, Far. Menjadi Iya, barang benar. sesuai yang diharapkan. Benar. Ini soalnya sangat seru ya. Seru, ya kan? Kayaknya kita dulu UN nggak dapat kayak beginian. Ini mah nggak ada lagi nih yang usaha kunci jawaban nanti nih. udah nggak boleh ada lagi. Emang nih. ada ya dulu ya? Dulu ada, ada banyak dulu tuh ada, yang iya. nakal-nakal lah. Oh, gue sih nggak tahu. Nggak tahu ya kita mah ya. Oke. Gue nggak pakai sih Nggak soalnya. pakai soalnya. Oke, kalau begitu nih ada yang melewat dulu nih dari Tere. Aku patut membenci. Bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat ya? Udah mulai ngantuk-ngantuk nih jam segini. Waduh, jangan ngantuk-ngantuk dong Smartiza. Udah mulai jam-jam makan siang nih, Far. Iya sih bener sih, karena bentar lagi jam makan siang ya. Jadi perut udah kosong, udah keroncongan. Udah bunyi-bunyi yang aneh-aneh nih perutnya nih. Bunyi-bunyi apa ya aneh perut? Ya, bukan maksudnya kayak lu pernah gak sih perut lu bunyi gitu? Bunyi gimana? Yang maksudnya Bunyi gamelan gitu dalam perut. waduh, gila serem banget. Bunyi gamelan di tengah kita kosong aja bikin orang takut. Gimana apalagi bunyi dalam gamelan perut. dari perut ya. Makanya ngeri kan. Aduh. Bahaya Oke. emang. Ini kita next soal nih, Far ya. Ini ada soal apa ini? Literasi membaca lagi ya. Yes. Ada Soal untuk litera- kelas 11. soal untuk kelas 11. Kelas Iya, jadi lagi-lagi di dalam apa namanya? Soal ini ada infografis ya. infografis, oke. Jadi di dalam AKM literasi ini teksnya hanya ada 2 jenis katanya, ada teks informasi sama teks sastra atau fiksi. Ya. Ya. Contoh di atas merupakan teks informasi disertai gambar semacam artikel infografis, yang mana pertanyaan berdasarkan teks di atas adalah ini infografisnya tentang generasi milenial ya. Generasi milenial. Iya, jadi ada pengertian, ada gambarnya kaum muda saat ini katanya adalah kaum muda Mengikuti gaya hidup kekinian, Terus banyak banyak- terbelit masalah keuangan. Hanya sebagian kecil kaum muda yang mengerti prinsip keuangan. 40% kaum muda terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial. Waduh, Emang iya ya? nggak tahu ya. Nggak tahu, ini kan Kalau gue survei sih enggak ya. sama. Kalau gue enggak, ngapain utang buat gaya hidup ya. Ada tapi orang yang kayak gitu Iya beli sih, tes banyak ya. juga benar-benar. Fakta Ini terus ada atau fakta atau mitos? mitos juga ya, katanya kaum muda rela utang demi gaya hidup. Oh ya Allah. Ini kamu termasuk bagian dari fenomena generasi kaum muda yang sanggup bergaya hidup layaknya kelas jet set tapi selalu mengeluh kekurangan uang. Jika benar begitu, maka kamu perlu melihat tips berikut nih ya. Katanya fakta atau mitos nih. Orang mulai amnesia jika ditanya soal utang. Iya. Benar. Fakta. Ya. Harus nagih, ngemis dulu. Aduh, fakta. Yang utang lebih galak ya Itu benar. mah jelas lah itu mah. Ada pelang di rumah, maaf tidak di tempat
karena sedang menonton Piala Dunia ke Eropa. Enggak sih, mitos sih itu. Wah, itu kacau sih lu. Kacau. Ini ada 5 tips untuk keuangan kamu nih ya Smartizen ya. Yang pertama pertama, hemat. Ya. Jadi bila kamu tidak berhemat mulai dari sekarang, maka waktu yang kamu punya mungkin tidak mampu menyelamatkan keuanganmu kelak. Nah, lu. Yang kedua, Hindari hutang sebisa mungkin. Iya bener lah. Upayakanlah untuk menghindari hutang, jangan kebablasan dan jangan dibiasakan. nabung, makanya nabung. Tuh, yang ketiga persiapkan biaya pernikahan. Karena memang biaya pernikahan jumlahnya banyak ya. Yang mana dan juga nggak bisa disepelekan. Kamu harus merencanakan biaya pernikahan sedini mungkin. Jadi kalau misalkan kalau bisa ya kamu pas baru lahir ya 2 minggu lah langsung mau rencanakan. Baru lahir. Gila tuh, baru lahir. Apa sedini mungkin lah. Sedini mungkin. Iya. Jadi gua kalau punya anak nanti anak gua udah gua sisihin lah nih buat Nah iya bener. buat nikah gitu ya. Yang keempat, mulai berinvestasi sedini mungkin. Tuh investasi juga. Berinvestasi sedini mungkin akan memperbesar peluang untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Yang paling aman kalau ada rezeki dikit baru kemarin dibahas tuh beli emas. Itu udah paling aman, Par. Emas ya? Iya. Antar gue beli emas deh kalau gitu. Karena ya walaupun harga naiknya nggak signifikan, nggak tinggi gitu, tapi pasti naik gitu. Iya, Emas iya. itu proses jangka panjang aja, buat jangka panjang dan nggak akan turun sih maksudnya. Bukan nggak akan turun, maksudnya aman gitu loh, aman, paling aman. Kalau saham dan yang lain-lain, kripto kan pasti lo perlu Fluktuatif banyak lah ya. fluktuatifnya tinggi gitu. Dan yang terakhir nih tips buat keuangan kamu, rencanakan, review dan wujudkan tujuan keuangan. Jadi rutinlah merencanakan keuangan, meninjaunya kembali, upayakan untuk mewujudkan tujuan keuangan yang telah kamu susun. Jadi kata generasi milenial adalah generasi muda yang terakhir antara tahun 1980-an sampai 2000-an. Tuh, jadi buat yang tahun 80 nggak usah sok-sok generasi Z ini ya, X. lu tuh sama milenial juga. Iya gitu. tuh buat bapak-bapak yang udah umurnya berapa, kalau 80 berarti 40, sekarang 35 nih, 30-an ya. Iya ya. Iya. Ya, segitu Kalian tuh lah. masih generasi milenial. Jadi jangan manggil kita doang milenial ya. Oke, jadi soalnya gimana, Par? Jadi soalnya nih yang pertama, cermatilah infografis tersebut dan klik pada pernyataan yang termasuk. Ya, klik lagi dipilih ya. Dipilih. Fakta atau mitos Ya. pada kolom yang tersedia. Yang pertama apa, Par? Pernyataannya adalah seseorang pura-pura tidak tahu tentang utang. Fakta. Fakta ya. Ya, generasi milenial, generasi yang lahir di tahun 90-an termasuk generasi milenial. Fakta atau mitos? Fakta. Iya. Peminjam seringkali menghindari penagih utang dengan berbagai cara. Fakta sih. Peminjam seringkali Yang peminjam seringkali menghindari penagih utang dengan benar. benar fakta. Benar, fakta. Pemberi utang akan lebih hati-hati ketika menagih utang. Enggak, mitos. Iyalah, Jelas bener lah. Enggak, karena kan si itunya pasti lebih galak. Ini jawabannya fakta semua berarti. Coba kita lihat ya. Jawabannya fakta. Oh, bukan fakta. Oh, bener bukan fakta atau mitos nih yang keempat tadi baru. Iya, mitos bener kan. Jadi emang nggak ada. Oh iya bener, gue lupa ya. Gak usah hati-hati, udah tagih aja. Kalau misalnya kita lo diutangin orang gitu 2 juta gitu, kayak si Yusi gitu kan. Iya. Oke. Satu lagi deh. Pertanyaan berikutnya ini adalah alasan yang logis penulis menampilkan pernyataan maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Ya Allah. A. Memberikan contoh gaya hidup yang berlebihan dengan nonton langsung di Eropa. Iya. B. Menginformasikan ciri umum orang yang berhutang sulit ditagih, memasang pelang tidak ada di rumah. C. Iya. Menekankan bahwa memenuhi tuntutan hobi adalah alasan berhutang. D. Menyatakan bahwa pamer bergaya hidup memang adalah ciri kaum muda yang suka berhutang. Gua yang A sama yang C sih. Bikin contoh berlebihan. Alasan yang logis. Oh. Apa ya, B? A sih sama C, gue yang A deh. Ya udah, coba kita lihat ya, gue nggak tahu jawabannya. A kurang tepat tuh. B. Kurang tepat. B kan bener. Ciri umum orang yang berhutang itu susah ditagih. Aduh, jadi emang dia sengaja ngasih pelang gitu ya kan. Tapi pelangnya keterlaluan juga sih, Far. Ya ini Gitu mah mau pelangnya kan yang penting mah dia lagi nggak di rumah aja. Iya. Mau dia mau kemana bodo amat gitu loh. Oke. Oke, gitu lah ya Smartizen ya. Oke, kita sudah 2 Contoh soal soal nih. yang rada berbeda. Yang rada berbeda, jauh sangat berbeda. Dan ini ada Ari Lasso dulu nih yang mau lewat.
106 Dion Tirta Smart Energik. Iya, Smart Citizen masih di Golden Radio bareng Oke. Giva dan Bara ya. Kali ini kita hanya akan mereview aja nih Far. Review soal-soal assessment 2021 yang udah kita bahas dari Selasa kemarin ya. Jadi gimana menurut lo Far? Jadi kalau menurut gue ya, si asesmen kompetensi minimum di 2021 ini akan membuat generasi penerus kita Ya. ini akan menjadi generasi pemikir gitu ya. Oke, betul. Bukan berarti sebelumnya nggak pemikir Enggak, ya. maksudnya ada pilihan-pilihan terbaru gitu kan. Lebih terasa gitu Lebih terasa. dalam menganalisis, memahami teks gitu ya kan. Karena ini pemahaman logikanya juga dipakai banget nih di Betul. assessment 2021 nih buat smart citizen semua ya di rumah, dan harus mempersiapkan diri juga, dan insya Allah nanti minggu depan nih kita akan menghadirkan guru langsung Far. Kita langsung tanya-tanya soal Kita langsung asesmen ya. tanya-tanya soal assessment. Ada seru nih. guru Bapak Nirwan atau Bapak Irwan ya, Oke. guru SMN 1 Cilegon nanti di Seru hari nih. Selasa ya, Seru, minggu seru, depan. seru, Nanti kita tanya langsung nih, kira-kira dari pandangan seorang guru bagaimana sih melihat assessment 2021? Apa sih bedanya assessment sama ujian nasional? Betul. Berpengaruh nggak sih ke kecerdasan atau kepahaman berpikir siswa gitu nantinya Far? Iya. Seru sih, seru. Ini bakal Seru. Jadi itu ya Smart Citizen review singkat dari kita berdua mengenai assessment 2021. Buat kamu jangan kemana-mana, sorry. Tetap pantengin kita terus, ada April. Wish you 106 Dion Tirta Smart Energik. Yes, Smart Citizen. Udah 2 jam nih kita menemani Smart Citizen semuanya Far ya. Bener banget, dan udah mau jam 12 juga berarti waktunya. Bara dan Gifar untuk pamit. Betul. Jangan lupa makan siang Smart Citizen yang lagi Selamat ada di makan siang. kantor, yang ada di kampus, yang Betul. lagi sedang bekerja ya dimanapun. Bener, Jangan bener. lupa makan dulu supaya nggak ngantuk ya kan. Isi dulu perutnya supaya nggak ngantuk. Lanjut kerja lagi ya. Bener. Oke. BTW makasih ya udah dengerin kita ya. Iya betul. Maaf kalau misalnya banyak salah kata. Iya, banyak salah jawab ya, karena kita juga di sini masih belajar tentunya. Oke. Betul. Kalau Makanya begitu- nanti kita ketemu lagi hari Selasa. Hari Selasa, insya Allah dengan Bapak Guru nanti ya. Oke, kalau begitu Bara pamit. Gifar pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.